La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ala al karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan limpah rahmat kepada kita sehingga malam hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali kajian malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Bapak Ibu malam hari ini gereja penuh. Kenapa? Menurut Alkitab, wafatnya Yesus itu pada Jumat. Makanya Jumat ini disebut Jumat Agung. Pukul 15 Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Plek mati. Jadi matinya Yesus itu menurut Alkitab mati di kayu salib hari Jumat jam 15. Baik. Malam hari ini insya Allah kalau nanti waktunya tidak terlalu mepet, saya ingin menjelaskan 4 masalah yang ada perbedaan antara kita dengan orang Nasrani. 1. Yesus sebagai anak Allah. 2. Yesus sebagai Tuhan. 3. Yesus mati di salib. Dan 4. Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. 4 persoalan. Perjalanan dalam Allah. Memang dalam Alkitab itu ada ayat. Jadi di Alkitab, di kitabnya orang Nasrani itu memang ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu anak Allah. Di Al-Quran tidak ada kata Yesus. Di Al-Quran yang ada Al-Masih putra Maryam. Di Injil Yesus. Jadi yang dimaksud Yesus itu versi Al-Quran Al-Masih putra Maryam, versi Alkitab Yesus. Versi Al-Quran Maryam, versi Alkitab Maria. Nah, ini supaya kita tidak bingung. Baik. Yang pertama, para jamaah berbahagia, Yesus adalah anak Allah. Ya, memang ada ayat-ayat itu. Maka untuk poin yang satu ini kita harus bisa menjelaskan kepada orang Nasrani tentang beda keyakinan ini, tapi kita juga perlu menunjukkan bukti bahwa sebenarnya yang dimaksud anak di dalam Alkitab itu anak Allah itu bukan anak yang sebenarnya, bukan arti anak sebenarnya. Anak di situ artinya kiasan. Kenapa? Karena masih di Alkitab, berdasar Alkitab juga ada keterangan berbahagialah orang-orang yang mendamaikan orang, maka mereka disebut anak-anak Allah. Jadi dari sini jelas yang dimaksud anak Allah itu bukan anak secara sungguh-sungguh, kiasan. Jadi saya mengambil dari Alkitab. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang mendamaikan orang, maka mereka itu disebut anak-anak Allah.
Jadi anak itu banyak. Pada kitab yang lain, di kitab Keluaran, kitabnya Nabi Musa. Kalau yang Matius itu kitabnya Nabi Isa atau kitabnya Yesus, yang ini kitabnya Nabi Musa. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Di situ disebutkan Israel itu anakku yang sulung, kata. Satu ayat lagi di kitab Yeremia, masih perjanjian lama, pasal 31 ayat 9. Efraim itu anakku yang sulung. Jadi dari 3 ayat ini semuanya mengatakan anak. Bahkan kalau kita tanya, kalau di sini ada keterangan Israel anak yang sulung, Efraim anak yang sulung, Yesus anak nomor berapa? Jelaslah dari 3 ayat ini, maka sebetulnya yang dimaksud anak dalam Alkitab itu bukan arti yang sebenarnya, tetapi kiasan. Perjamuan nama Allah. Itu kalau kita misalkan berdialog dengan orang Nasrani, ya, kita tunjukkan itu kitabmu juga menerangkan bahwa anak itu bukan sebenarnya. Sekarang untuk kita, pertanyaannya adalah betulkah Allah itu punya anak? Kalau ini tadi kita tunjukkan, barangkali kita dialog dengan orang Nasrani, yang ini kita tunjukkan untuk kita sendiri umat Islam. Kalau orang Nasrani meyakini Allah punya anak, maka pertanyaannya, betulkah Allah punya anak? Menurut penjenengan, betulkah Allah punya anak? Maka untuk menjawab atau menjelaskan itu ada 2 dalil. Dalil akli, secara akal, dan juga dalil nakli. Secara akal kita bisa menjelaskan. Nah, kalau Allah itu punya anak, berarti Allah kayak manusia, berarti Allah kayak binatang. Maha suci Allah. Nah, jadi orang-orang yang meyakini Allah punya anak, sungguh dalam kesesatan. Itu dalil akal. Karena yang punya anak itu manusia, yang punya anak itu binatang sebagainya. Jadi kalau Allah kata punya anak, berarti menyamakan Allah dengan dalil nakli, dari Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas bilang, full tauhid, lambai, tidak beranak. Jadi kita umat Islam supaya bisa belajar dua-duanya. Mengajar ke orang Nasrani, ya kita jawab dengan kitabnya. Ini loh. Kepada orang Islam, ayo jelaskan secara Al-Quran. Perjamuan berbahagia. Al-Quran diturunkan itu punya banyak fungsi. Petunjuk, hudan, rahmat, asifat, obat. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah di surat 18, surat Al-Kahfi ayat 4. Salah satu manfaat atau fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Jadi orang-orang yang berkata Allah punya anak diperingatkan oleh Al-Quran. Jangan kamu bicara semau. Peringatkan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang memang mereka meyakini Allah punya anak. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya di surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah ayat 9 ayat 30 itu diterangkan. Orang-orang Yahudi berkata, Uziel putra. Orang-orang Nasrani juga berkata,
Al-Masih putra Allah. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama meyakini Allah punya anak. Tetapi Yahudi dan Nasrani ada perbedaan. Menurut orang Yahudi, anaknya Allah bernama Uzair. Sedangkan menurut orang Nasrani, anaknya Allah bernama Al-Masih. Beda. Yahudi dan Nasrani ada persamaan. Apa persamaan yang lain? Baik Yahudi atau Nasrani tidak senang kepada kita semuanya. Sampai kapan? Sampai kita mau mengikuti kemauan mereka. Al-Baqarah 120. Walan tardoan kaya hudu wa nasrani hatta tattabi'a. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka, baru mereka senang. Ya contohnya sekarang ini, sebagian orang Islam mengikuti kemauan mereka, melok-melok kuning, senang. Orang Islam sebelum diselamatkan disenangi bukan. Malah kita yang tidak mengucapkan dianggap apa? Intoleran, tidak toleran. Kita yang tidak mau mengucapkan, jadi sekarang ini yang salah ngaku bener, sih bener, malah dianggap salah. Zaman itu, tapi awal di wajah melok, kembali lagi. Itulah persamaan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan senang pada kita sampai kita mengikuti kemauan mereka. Nah, ya saya hormati, itulah untuk yang pertama. Jadi ada beda keyakinan. Kalau kita menghadapi seperti ini, ya kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Biarlah mereka yakin seperti itu, biar. Jadi yang namanya toleransi itu, ya, tidak mencampur aduk. Kita punya garis tegas, lagu didukung bagi agamamu. Sampai yakin Allah punya anak, yakin lah. Oh itu keyakinan sampai. Tapi saya tidak yakin bahwa Allah punya anak. Bolehkah kita dialog dengan orang lain kita? Boleh. Dialog silahkan. Di surat 29 itu. Silakan kalau berdialog dengan Alkitab, tapi dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu gimana? Gak selekawan, gak ngeyel-ngeyelan, tapi dengan dalil. Misalnya muni Yesus anak kecil dalil. Kalau dia Alkitab yang dimaksud anak Allah itu arti kiasan di dalil. Jadi kita dialog itu yang menunjuk ayat Alkitab, tapi juga contohnya babi. Walaupun orang Nasrani ada yang mengatakan halal, dan barangkali banyak yang menganggap halal, maka kita orang Islam jelas halal. Kalau kita hanya berdalil Al-Quran bahwa babi itu haram, mereka tidak akan mau terima. Ini Al-Quran, Pak. Maka ketika saya menghadapi orang Nasrani, katakanlah tentang babi haram, saya tunjukkan kitabnya, bukan kitabmu. Kitab Imaman orang lain pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi, sekalipun kukunya terbelah menjadi dua, tetapi ia tidak memamah biak, maka haram dia kepadamu. Jangan kamu makan akan dagingnya, dan jangan kamu jama akan pakainya. Itu tertulis sampai hari ini. Nah kalau mereka sudah kita tunjukkan kita sendiri arah pokok. Nah itu contohnya. Jadi menghadapi orang Nasrani, tidak boleh ngeyel-ngeyelan. Dari itu jelas. Baik, para yang berbahagia. Jadi itu tadi tentang
Yesus sebagai anak. Kita sebagai orang Islam harus tegas. Namun tidak beranak. Malah kalau otak kita digunakan berpikir jauh, andai kata Allah punya anak itu gede, sekolah semati nyambut garis tepat oleh jodoh. Berarti Gusti Allah mantu dan yo sing diundang kuwi. Suwe-suwe Gusti Allah dia putu, wis sama gak kenal. Iku nek akale digawe. Tapi nek akal gak digawe, ya itu. Maka kita umat Islam itu tidak boleh melok-melok tok, tidak boleh. Diterangkan dalam Al-Quran 17:36, wala takfu ma laisa laka bihi. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Sebelum kita melakukan sesuatu, pelajari dulu. Ini aku ini dari lendi. Ini aku jawalan ini dari lendi. Contoh, hari-hari ini sebenarnya ucapan selamat. Selamat. Kita perlu tahu. Natal itu apa? Kenapa ini Natal? Memperingati kelahiran. Kelahirannya sinten? Yesus. Ojo mandek nang Natal memperingati kelahiran Yesus. Diterusno Yesus itu sapa orang Nasrani? Tuhan. Maka kalau dijadikan satu kalimat yang komplit, Natal ialah memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat itu apa artinya? Membenarkan. Jadi misalkan malam hari ini pilihan pimpinan ranting Muhammadiyah. Setelahnya pilihan selesai, saya terpilih menjadi ketua ranting. Orang-orang bilang, Pak Fadil selamat. Kenapa Pak selamat? Mengakui, membenarkan bahwa saya adalah pimpinan ranting Muhammadiyah. Selamat Natal, mengakui, membenarkan bahwa Tuhan Yesus telah dilahirkan. Di sini rusaknya tauhid. Sekali kita mengatakan itu, tauhid kita rusak. Ini menyangkut akidah, bukan sembarangan. Ini menyangkut akidah. Akidah kita tauhid, la ilaha illallah. Dengan mengucapkan selamat Natal berarti membenarkan Tuhan telah dilahirkan. Orang yang berbahagia ngomong kelahiran tak gawatno fotokopi. Ngomong kelahiran. Kapan Yesus dilahirkan? Umumnya kapan? Selawe Desember. Umumnya. Ternyata tidak demikian. Ini saya akan sipik ini. Menurut Kristen Ortodok, Yesus tidak dilahirkan 25 Desember, tetapi 7 Januari. Ini sih ngomong Kristen, keyakinan orang Kristen. Clipping ini saya ambil dari koran Metropolis 24 Desember 2004. Tak simpen asli. 7 Januari. Gereja orang-orang suci zaman akhir. Gerejanya ini salah satunya ada di Jalan Rahma, tanpa tanda salib. Gereja orang-orang suci zaman akhir. Mereka meyakini Yesus tidak lahir 25 Desember, tapi 6 April. Itu orang Kristen. Nah, para jamaah berbahagia. Ada namanya gereja Betel. Pernah dengar ya? Gereja Betel. Tidak merayakan Natal. Kenapa?
karena mereka beranggapan bahwa Natal itu tidak ada perintah dari itu. Natal itu sini terangkan hanya kebiasaan orang-orang kafir memperingati kelahiran Dewa Matahari. Sehingga gereja Bethel tidak bisa mengatakan tanggal biru Yesus lahir. Tidak ada. Kalau tempoh hari saya pernah menerangkan tema ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Ya contohnya kita kali bingung. Siji muni 7 Januari, siji muni 6 April, siji maneh wis gak ono. Bingung. Menurut ahli astronomi, Yesus lahir 15 September. Ini pernah dimuat di majalah Semesta bulan Februari tahun 1985. Jadi menurut penelitian para ahli astronomi 15 September. Baik, para jamaah yang berbahagia. Yesus lahir tidak diterangkan di Quran. Di Quran Allah menerangkan kelahirannya Al-Masih Isa putra Maryam. Memang di Quran tidak ada Yesus. Kapan Al-Masih putra Maryam lahir? Allah tidak menerangkan tanggal atau bulan. Tapi di surat Maryam ayat 25 diterangkan lahirnya Al-Masih Isa putra Maryam itu musim panas, panen kurma. Malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam, jangan kamu bersedih, goyang pangkal pohon kurma, niscaya buah yang masak akan berguguran. Jadi lahirnya Al-Masih Isa putra Maryam itu musim panas, bukan musim salju. Desember itu besar-besarnya salju. Dan menurut Alkitab sendiri di Injil Lukas pasal 2 ayat 8 diterangkan di daerah itu, maksudnya di Bethlehem tempat Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Dari ayat ini jelas bukan musim salju. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Golos, ternak belusuran dur es daun. Jadi jelas ini bukan musim salju. Lalu kapan ternak-ternak ini dimasukkan kandang? Menurut kebiasaan bulan Oktober sudah nandang, karena Oktober itu sudah mulai hujan. Maka ayat ini ada kemiripan dengan Al-Quran. Lahirnya Al-Masih putra Maryam itu musim panas. Jadi sesuai dengan penelitian ahli astronomi tadi September, karena Oktober sudah mulai turun hujan dan ternak sudah masuk. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau kita bisa itu. Nah, baik. Itu yang pertama tentang kelahiran Yesus. Jadi umat Islam ini gak melok urusan tapi melok mulok. Natal itu urusan Kristen. Nah, kalau Islam gue malah sekarang banyak orang Islam yang ngelambini karuan. Butuh disanjung, butuh popularitas, butuh kedudukan, butuh apa-apa. Semua ngomong selamat Natal gak mungkin. Termasuk mantan ketua MUI, sing saya jadi wakil presiden. Ini mulai selamat Natal. Sakit adil mulai selamat Natal. Termasuk Menteri Agama kita muni selamat Natal. Justru sing gak muni, sing gak melu-melu dituduh intoleran di sini. Makanya Bapak, kalau saya bawa
ketaatan pada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul mutlak. Harga mati. Mutlak. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum tidak mutlak. Kalau kamu taat pada Allah dan taat pada Rasul, apa yang diberikan oleh Allah padamu? Ali Imran 132 jelas. Lah terus. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Allah akan memberikan rahmat padamu. Jadi sikap orang Islam ini, kalau sudah dihadapkan dengan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Atau sami'na wa ata'na. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum. Dan taatlah kamu pada pemimpin yang kamu tidak mutlak. Nek pemimpinnya benar, taat. Nek gak benar, tidak wajib ditaati. Ya contohnya gua, wong muni. Nah, anak di melok muni. Kerusakan bagaimana? Sekali lagi Bapak, ini menyangkut ketauhidan. Bahkan tauhid kita, ketauhidan kita ini, la ilaha illallah ini, sehari satu malam kita mengucapkan 9 kali, sing wajib. 9 kali itu wajib. Loh kok 9 kali wajib? Iya, ketika kita sholat itu subuh bisa. Karena subuh tidak ada tahiyat awal. Cuma bisa. Asyhadu an la Duhur, asar, maghrib bisa 2 kali tahiyat awal. Mungkin asyhadu 9 kali. Kenapa? Supaya kita ini mantap tauhid ini. Ben gak gampang goyang, gak gampang diiming-iming kalau sembako dan sebagainya. Dan kalau kita bertauhid dan kita ini istiqomah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Allah menjamin dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada takut dan tidak ada bersedia. Malaikat datang memberitahu, bergembiralah kamu dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah. 2 ayat yang Allah menjamin pada orang yang bertauhid dan istiqomah. Yang satu di surat 41 surat Fussilat, yang satu di surat 46 surat Al-Baqarah. Dua-duanya Allah menegaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tauhid harus pegang teguh. Pegang teguh. Walaupun kita dikatakan intoleran bene, jangan lalu tak goyang untuk melok. Nah, baiklah, perjalanan berikutnya itu tadi yang pertama. Untuk mengatakan bahwa Yesus bukan anak Tuhan, bukan anak. Atau dengan kata lain, Allah tidak beranak. Yang kedua, menurut orang Nasrani, Yesus itu Tuhan. Makanya Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kembali pada kita umat Islam, Al-Ikhlas, walhamdulillah. Jadi Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Balik lagi pada Al-Quran, walau yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Allah itu la ilaha illallah. Tidak bisa disamakan dengan siapa. Seluruh manusia di jagat raya ini diperintah oleh Allah supaya menyembah Tuhan. Seluruh manusia di muka bumi diperintah supaya menyembah Tuhan. Dan indahnya Al-Quran ayat ini, Allah itu ngiman manusia supaya tidak kesasar. Surat 2 ayat 21. Ya ayyuhannas Subudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Jadi di ayat ini Allah tidak manggil hai orang beriman, tapi Allah manggil hai manusia. Sembahlah Tuhanmu. Umpama ayat itu titik, sembahlah Tuhanmu titik. Setiap orang mencari Tuhan menurut
keyakinannya masing-masing. Joko Dolok disembah, Mbak Bungkul disembah, anaknya Maryam disembah, dianggap Tuhan. Andai kata ayatnya sembahlah Tuhanmu titik, tapi ayat itu belum titik. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi surat 2 ayat 21 itu gampang dibahas. Omongannya ngaruh diteliti profesor, doktor, insinyur, dokter Andes, masuk memahami kalimat Indonesia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Lalu kita bawa kepada Al-Masih Isa yang ke Yesus. Yesus itu menciptakan atau diciptakan? Diciptakan. Maka jangan disembah. Yang harus kamu sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan. Enak. Jadi kalau kita genah enak. Dan di ayat yang lain Allah menerangkan itu. Anak 17 diterangkan. Tidak sama. Zat yang kuasa menciptakan, bisa menciptakan, tidak sama dengan yang tidak bisa menciptakan. Banyak kata kalau kita bicara tentang ketuhanan. Islam Al-Quran tinggal kita. Bagaimana kita mau bersungguh-sungguh mempelajari itu yang kemudian kita juga bisa menerangkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Ya, dialog saja. Tapi kita tidak boleh mengganggu. Sekali lagi toleransi itu tidak boleh mengganggu. Tapi jangan wala tabisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Islam itu hak. Islam itu hak. Jangan dicampur dengan yang batil. Islam itu tauhid akidahnya. Jangan dicampur dengan yang musyrik jangan. Watakumul haq, jangan kamu tutup-tutupi, jangan kamu sembunyikan yang hak itu, terangkan. Waktu tak lama pada kamu mengetahui. Maka kita ini diperintah oleh Allah menerangkan yang hak. Islam itu hak. Dari segi apa saja terangkan. Jangan kita punya khawatir Pak, penerang ini pas Pak. Sekarang ini banyak kuat kita. Yang terang kenceng-kenceng itu ditangkap lah. Selama ada dalil, kenapa kita tidak berangkat? Tidak benar ini terang gak ada dalil. Ngomong sakarbe, ada lagi pernyataan anyar. Tadi pagi saya dapatkan ini banyak viral. Islam Nusantara itulah Islam sejati. Sedangkan Islam Arab itu penjajah. Kurang ajar. Baru tadi pagi saya dapat bahwa apalagi sing dadi loh, karena suaranya dia yang paling banyak. Utama kan satu tempat. Dia dapat suara banyak 339. Saya tadi hanya dapat 200 berapa. Tapi ini sami mawon. Iki yo ini sami mawon. Coba pernyataannya ini. Cek temen. Apa sih gak seneng karo Arab iku apa? Kok sampe nyandak Islam Nusantara itu sing sejati, Islam Arab itu penjajah. Kok cek gak seneng karo Arab? Tak menang apa ya? Akhir-akhir ini kan Anies Baswedan untuk muncul gitu. Anies Baswedan itu keturunan Arab kan ini. Saking begini dipimpin wong Arab keturunan Arab. Dadi saiki lambene wong kuwi gak seneng karo Arab tenan. Itu kan hubungannya kali kok. Nah, inilah omongan-omongan sing gak genah. Kenapa mereka ngomong gak genah? Jawaban ada di Quran.
Karena dia berpaling dari Al-Quran. Wahminya surat 3. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, surat 43, surat Yusuf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, pasti mereka akan ditemani setan. Dan setan-setan itu akan menyesat mereka. Tapi mereka rumangsanya benar. Kenapa? Karena didikte, ditemani oleh setan. Makanya jangan berpaling dengan Al-Quran. Justru kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran supaya kita tahu nikmat. Baiklah, perjalanan ke Ramadan. Jadi kalau kita bicara ketuhanan, komplit, luar biasa. Kalau tempoh hari pernah saya terangkan, orang yang ngomong semua agama sama, dia cuma mengangkat satu masalah. Orang yang mengatakan semua agama sama karena semua agama ini melarang mencuri, semua agama melarang berzina, semua agama melarang. Duh, sama tuh. Cuma itu tok dalilnya. Maka kalau kita bicara agama, jangan hanya mengambil satu sisi, mau apa saja. Ngomong agama secara komplit untuk membandingkan agama sama atau tidak, harus komplit. Ada 5 poin penting kalau kita ngomong agama. Mulai dari 1, akidahnya. Akidah kita umat Islam beda dengan yang lain, tidak sama. Yang kedua ibadah. Ibadah kita umat Islam ini beda dengan yang lain. Bagaimana bisa sama? Katakanlah ngomong ibadah, sholat saja. Begitu rinci Islam ini. Sebelum sholat, wudhu. Waktunya bagaimana? Cara misalnya bagaimana? Komplit. Jadi tidak bisa dia tentang agama kodoh karena tidak boleh mencuri, kan tidak boleh bunuh. Itu sama. Tetapi yang ini beda. Akidahnya beda, ibadahnya beda. Ditambah lagi agama yang komplit itu punya kitab suci. Dan kitab suci itu diturunkan oleh Allah kepada utusannya kepada Nabi. Dan agama ganti Nabi. Enten agama ganti Nabi. Agama Hindu di Nabi ganti. Berarti tidak punya kitab suci. Lah kan duit karangan dia. Agama Buddha punya Nabi ganti. Lah kok punya kitab suci? Karangan dia. Konghucu punya Nabi gak duit. Jadi kalau kita bicara agama komplit. Dari sini kesimpulannya agama tidak salah. Dipertegas oleh Al-Quran. Inna Islam. Sungguhnya agama sisi Allah hanya Islam. Selain Islam, falah ibalamin. Dipertegas di Al-Quran 85. Wa mayyabtaghi ghaira Islam. Orang siapa yang masih meyakini agama selain Islam, Allah tidak pakai nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, selain Islam, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Yang diterima hanya Islam. Al-Quran 19. Nah, supaya kita menghadapi orang yang mengatakan semua agama sama dan sebagainya, bisa menjelaskan. Ada penanya, dia pun tidak usah direwangi, ngomongin sakmono. Pelajaran di Ramadan. 2 sudah. Yesus sebagai anak Allah sudah. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan sudah. Yang jelas berbeda dengan keyakinan kita. Tetapi sekali lagi, yang namanya toleransi itu jangan mengganggu. Silakan lakukan dirimu oleh bagimu agama, bagimu agama sudah. Sayangnya justru dari umat Islam sendiri. Sesungguhnya orang Kristen tidak memaksa kita untuk ikut-ikut ke gereja. Ya, orang Islam dewe sih. Enggak benar orang Islam dewe. Enggak malah urusan aku malah bingung.
Natal itu urusan orang Kristen, orang Islam tidak urusan. Hari Raya Idul Fitri itu urusan orang Islam. Jika Islam tak sampai lu. Idul Adha, korban itu urusan orang Islam. Jika Islam tak usah melu-melu. Dan Idul Fitri lain ada langsung didukung aja. Tapi terus gentenan, itu gak toleransi, itu keblinger jenenge. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah menurut orang Nasrani, dan ini keyakinan orang Nasrani, Yesus itu mati di salib. Ini keyakinan. Ini keyakinan. Lalu bagaimana menurut kita? Quran menerangkan itu. Memang orang-orang kafir itu sejak Maryam hamil itu sudah menuduh Maryam zina. Dari proses kehamilannya saja beda, Bapak. Kalau kita mau bandingkan Maryam hamil menurut Al-Quran, Bunda Maria hamil menurut Alkitab, beda. Maryam hamil menurut Al-Quran, malaikat Jibril datang atas perintah Allah, datang berita pada Maryam, aku adalah utusan Allah kepadamu, memberitahu bahwa kamu akan hamil, akan punya seorang anak laki-laki. Maryam kaget, bagaimana saya bisa hamil? Saya ini wanita yang suci, saya tidak pernah disentuh oleh laki manapun, dan saya bukan berzina. Itulah kehamilan Maryam di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menempatkan Maryam sebagai wanita yang suci. Bagaimana saya bisa hamil? Saya ini tidak pernah disentuh oleh laki, saya suci, dan saya bukan berzina. Tapi kalau saya baca dalam Alkitab tentang kelahiran Yesus, Maria bertunangan dengan Yusuf, dan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Mereka memegang Roh Kudusnya, tapi saya memegang kata bertunangan. Maria bertunangan dengan Yusuf. Bandingkan bertunangan lalu hamil. Beda. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, masih di Alkitab. Yusuf, tunangannya Maria tadi, Yusuf, tunangannya Maria tadi, mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengannya sampai melahirkan anak. Yang saya garis bawahi adalah menurut Alkitab, Maria bertunangan, hamil, dalam keadaan hamil lalu dinikahi oleh tunangannya. Menurut Alkitab. Menurut Al-Quran, Maryam hamil atas kuasa. Bagi Allah tidak ada barang sulit. Dan sejak hamil sampai melahirkan anak, tidak ada keterangan bahwa Maryam nikah. Sampai anak lahir, Maryam tetap suci. Itulah bedanya Alkitab kita. Dari sini, ayo bandingkan. Mana persamaannya, mana perbedaannya. Inilah yang dinamakan mempelajari ilmu perbandingan agama. Dua-duanya bukan bermaksud mengolok-olok, bukan bermaksud mengejek, bukan, tapi supaya kita tahu bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut Alkitab. Disinilah. Nah, kembali lagi, sejak awal orang-orang kafir itu tidak suka melihat kehamilan Maryam itu, menuduh bahwa Maryam itu zina, sehingga di dalam pikirannya sudah terpatri. Kapan-kapan anaknya Maryam itu lahir tak pateni, begitu. Maka suatu ketika Maryam gendong anaknya tengah-tengah masyarakat. Ribut masyarakat, menuduh zina. Tapi Maryam sudah diberitahu Allah.
kamu nggak usah bicara, jangan melayani bicara. Sama dengan Zakaria, ketika istrinya hamil, Zakaria juga minta, kamu tidak bicara selama 3 hari dengan Maryam. Dituduh, jadi Maryam gendong, ya, Al-Masih putra Maryam gendong anak tengah masa dituduh, berzina. Maryam cukup dengan anak itu. Al-Masih putra Maryam cek bayar. Tapi bayar wis iso ngomong. Tambah nemen manggil wong kafir. Bayi. Enak mau berkata. Belum ujian kok cek bayar dari Nabi kok. Tapi sudah bisa memberitahu. Tuhan bermanfaat. Nah, akibatnya sampai perjalanan jauh dikaitkan dengan penyaliban. Jadi menurut orang Nasrani, Yesus itu mati di kayu salib. Menurut Al-Quran, ya, An-Nisa 156. Ya, 156. Itu menerangkan bagaimana kebencian orang-orang kafir terhadap Al-Masih putra Maryam tadi, sehingga tepatnya 157. An-Nisa 157 di situ tepat. Dan mereka berkata, orang kafir berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Tadi omongan kok jauh. Jadi orang kafir berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ibarat pembunuh bayaran ngono, lapor nang bos, wis bos, tak beresi bos. Allah bantah dalam Al-Quran. Apa kata Allah di An-Nisa 157? Sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Bahwa kata mereka tidak membunuhnya. Bahwa satu dan mereka tidak menyalibnya. Jadi Allah menerangkan dengan tegas di Al-Quran bahwa Nabi Isa atau Yesus dalam Alkitab tidak dibunuh, tidak disalib. Siapa yang dibunuh, yang disalib? Allah menerangkan itu. Yang dibunuh adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa menurut pada mereka. Suatu ketika saya pernah dialog beberapa, saya diserang. Pak Fadil, Quran nggak tuntas. Maksudnya, kenapa disebutkan nama? Kok hanya dikatakan yang disalib adalah orang lain? Mestinya disebutkan. Batal. Saya tidak mengira kalau ada bantahan begitu. Tetapi saya alihkan. Ini sejarah. Adakah penelitian sekian abad yang lalu tentang peristiwa pembunuhan itu? Maka alhamdulillah terbantu saya ingat. Ada Injil namanya Injil Barnabas. Pernah dengar Bapak? Injil Barnabas, Injil yang ditulis oleh Barnabas, salah seorang muridnya Yesus. Tapi isi Injil Barnabas ini banyak beda dengan Injil pada umumnya. Sehingga Injil Barnabas ini dilarang dibaca untuk umat Kristen. Kenapa? Barnabas itu dianggap bidah. Bidah itu murtad. Sehingga Injilnya tidak boleh dibaca. Di Injil Barnabas, Ibu Bapak, diterangkan dengan jelas. Yang disalib itu ialah Yudas Iskariot. Jadi jelas. Gimana ceritanya tentang penangkapan Yesus yang kemudian ternyata disalib itu Yudas Iskariot? Rombongan yang datang, rombongan pasukan yang datang yang akan menangkap Yesus itu tidak tahu. Yang mana Yesus itu tidak tahu. Jadi akan menangkap Yesus tapi tidak tahu yang mana Yesus tidak tahu. Lalu tanya kepada Yudas, Yudas, tunjukkan aku mana Yesus. Yudas tidak menunjukkan. Setelahnya nego terjadi
terjadilah kesepakatan Yudas dibayar 30 keping perak. Ini ceritakan dalam Alkitab. Jadi rombongan yang akan menangkap itu tidak tahu mana Yesus, tidak tahu. Maka Yudas dengan upah 30 keping perak tadi mau beli syarat. Apa Yudas? Orang yang aku cium itulah Yesus. Nah, ternyata Yudas inilah yang kemudian dirubah oleh Allah, dijadikan rupanya seperti Yesus, dan dia ditangkap di salib. Itu di Injil Barnabas komplit di pasal 217 komplit. Persoalan mereka tidak mengakui, tidak apa. Orang Kristen untuk mengenal Yesus, ya silakan. Tapi saya yakin dengan Al-Quran saya, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Beres. Disinilah kalau kita ini bicara keyakinan. Jadi kalau tidak bisa dipertemukan, ya sudah, langsung duduk kembali yakin. Sampai yakin Yesus disalib, yakin, itu urusan sampai keyakinan sampai. Tapi aku tidak yakin berdasarkan Al-Quran. Nah, ayo kita umat selalu begitu. Ayo tergampang melo. Jadi senengi aku jadi perpanjangan jabatanku melo. Agak lengkap belum di Bible Islam. Terus keplot nyala mesin beres. Kulo sampai nih gak melu-melu kira-kira gak beres. Dan memang inilah Al-Quran. Orang itu salah tapi diingatkan aku benar. Jangan salah tapi diingatkan aku benar. Wa idza qila la tusyriku billah. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu berkerusakan di muka bumi. Oh, innama nahnu muslimun. Mereka jawab, sesungguhnya saya ini orang yang berbuat kebaikan. Jadi berbuat melanggar tapi rumah saya benar. Ya sama. Terbangan di gereja dan seterusnya. Itulah yang ketiga, perjalanan berbahagia. Jadi ayo yakin dengan Al-Quran bahwa Al-Masih Isa putra Maryam dalam Tuhan Yesus Alkitab tidak dibunuh, tidak disalib. Yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Nah, terbantu dengan Injil Barnabas, ternyata yang dimaksud orang lain ini adalah Yudas Iskariot. Terakhir, yang keempat. Jadi tadi saya sampaikan ada 4 hal yang kita uraikan. Terakhir, menurut orang Nasrani, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Dan ini keyakinan untuk menebus dosa manusia. Islam, ya. Di dalam agama Islam Allah menyuruh apa? Tobat. Ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sembunyi. Tidak ada seseorang menanggung dosanya orang lain. Di surat 53 surat An-Najm ayat 38 dan masih ada berapa lagi. Bicara tobat, coba cermati, tidak hanya Al-Quran saja yang menyuruh kita tobat. Alkitab pun juga ada perintah tobat. Jadi kalau kita dialog ngomong tobat, gitu. Buka Alkitab di Injil Matius pasal 3 ayat 2, di Injil Markus pasal 1 ayat 4 dan ayat 15, di Injil Lukas pasal 3 ayat 1. Jadi ada beberapa ayat yang di sini tegas. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yesus sendiri berkata, bertobatlah.
Maka ini kita kemukakan. Ini loh, kitabmu. Ya, Yesus juga mengatakan menyuruh bertobatlah. Tidak ada ayat yang Yesus berkata saya disalib untuk tidak ada. Kalau ada yang keyakinan itu bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus. Yesus jelas kok, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Malah dalam Islam lebih jauh lagi diterangkan. Tobat jangan terlambat. Karena ada peristiwa seseorang yang tobat tapi terlambat. Tobatnya kan Fir'aun. Ketika mengejar Nabi Musa di Laut Merah itu, Nabi Musa atas pertolongan Allah, laut terbelah. Nabi Musa bersama pengikutnya menyeberang ke Fir'aun. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya juga mengejar lagi. Allah lalu berkata kepada air, gaduh. Fir'aun gelagap. Dalam kondisi Fir'aun gelagap itulah Fir'aun berkata, sesungguhnya saya percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan sesungguhnya saya termasuk orang yang beriman. Tobat, Fir'aun tobat. Tapi Allah menjawab dalam ayat berikutnya surat Yunus itu 91. Baru sekarang kamu bertobat. Tanda tangan itu gak payu. Ini tanda tangan payu. Wah ya, ini kan Quran mulai tanda tangan gak payu. Orang yang keren. Artinya tidak diterima. Dalam kondisi seperti itu, Quran melanjutkan. Pada hari ini aku selamatkan badanmu. Jadi Fir'aun itu diselamatkan badannya oleh Allah. Menurut pelajaran sekolah, tubuhnya Fir'aun kenapa? Supaya awet kenapa? Dibalsem gini. Menurut ayat ini umpama gak dibalsem loh. Allah nyatakan, aku selamatkan badanmu. Untuk apa? Untuk peringatan bagi orang-orang yang hidup di dunia. Nek orang dari penguasa kok jodoh gendut kayak Fir'aun, menikmati itu kayak Fir'aun. Jadi kasus ini pengikat, bukan nanti surat 10 ayat 90, 91, 92. Mengapa mayatnya Fir'aun, tubuhnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah sehingga tidak sampai rusak? Untuk mengingatkan orang-orang yang bergedut kayak Fir'aun. Mati ini udah kayak Fir'aun. Soge. Kemarin dagang matinya kayak gue dagang. Saya paling harus dagang ICN. Wah harus kuat begini. Soge bergedut. Menikmatinya kayak orang. Dan masih banyak lagi semuanya. Nah, para yang berbahagia, maka kembali kepada yang terakhir, mereka meyakini Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi kita umat Islam jelas diatur bahwa seseorang tidak bisa menebus dosa orang lain. Anak tidak akan bisa menebus dosa bapaknya. Bapak jadi kiai penting, anaknya mursa terus muni. Bah, dosaku lewat nanggung bah. Nah, masing-masing bertanggung jawab. Maka sekali lagi jangan terlambat. Tidak ada orang yang tidak berdosa kecuali para nabi maksud dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Kita manusia biasa punya dosa. Santri punya dosa, kiai punya dosa. Punya. Pastor pendeta punya dosa. Punya. Dukun tambah nemen. Maka Allah mengatakan tobat. Jangan terlambat. Nah, begitulah perjalanan berbahagia. Maka kesimpulannya sekarang ngomong tentang Natal.
ngomong selamat Natal itu akidah rusak. Jadi itu bukan masalah efek. Dengan sampai mengucapkan selamat Natal berarti sampai mengakui, membenarkan Tuhan telah dilahirkan, rusak tidak. Ini yang perlu kita sadari. Aku nyampe nang ngene sing muni selamat Natal aku tak melok-melok salah dhewe. Mending tak muni Gusti Allah. Jangan pun kula nek kaya ora nggone masjid bae kula iki. Aku sik dapur iki. Mudah-mudahan tidak ada. Nek dapur ditanggung dhewe. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga senantiasa memberikan limpahan kepada kita dan kita bersama anak turun kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah kecuali tetap berada beragama Islam dan husnul khotimah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.